Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Salsabila, NPM 192151025, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif yang telah saya buat dengan judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi aritmetika sosial. Proposal ini untuk memenuhi tugas seminar proposal pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, DRS MPD. Yang pertama, adapun bab pertama itu yaitu pendahuluan, latar belakang, pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Di Indonesia, pendidikan sangat diutamakan karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada di dalam diri manusia. Tidak hanya itu saja, beberapa aspek yang dapat berkembang yaitu aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek efektif. Menurut Kunandar tahun 2007 pada halaman 11, dengan pendidikanlah seseorang dibekali dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan tidak kalah penting macam-macam tatanan hidup baik yang berupa norma-norma. Perlu adanya sebuah interaksi edukatif, yakni terjadinya proses kegiatan belajar mengajar antara seorang guru dan peserta didik. Proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas tentu tak lepas dari adanya peran seorang guru, di mana peran guru tidak dapat digantikan piranti elektronik modern apapun. Matematika merupakan pelajaran yang wajib diberikan, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Melalui matematika, siswa dapat dibekali berpikir logis, analitik, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan, membawa implementasi terhadap sistem dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran matematika. Terlihat di sini matematika bukanlah ilmu yang hanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi ilmu yang bermanfaat sebagian besar ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu matematika dapat untuk mengembangkan semua hal sesuai dengan pola pikir siswa. Maka dari itu diperlukannya model pembelajaran yang sangat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui materi pembelajaran yang telah ditentukan. Siswa mendapat pembelajaran yang bermakna dengan melibatkan siswa secara langsung untuk memahami konsep matematika yang ada dan dapat menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pengaruh model pembelajaran dalam peningkatan pemahaman koneksi matematis dan gaya belajar siswa SMP Negeri Seperti Sayong pada kelas 7 materi aritmetika sosial, dan akhirnya peneliti menemukannya dalam sebuah penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi aritmetika sosial. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik pada materi aritmetika sosial. Yang kedua, bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar pada materi aritmetika sosial. Adapun definisi operasional, yang pertama, kemampuan koneksi matematis.
Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengaitkan antar topik matematika, mengaitkan antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan mengaitkan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematis juga merupakan salah satu aspek kemampuan matematika yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam matematika diperlukan prasyarat dari konsep-konsep lain, seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan karena materi himpunan dan fungsi memiliki keterkaitan. Adapun yang kedua yaitu gaya belajar siswa. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih oleh siswa untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap orang mempunyai gaya belajar masing-masing yang unik dan khas. Tidak ada gaya belajar yang lebih baik atau lebih buruk daripada orang lain. Setiap manusia di dunia ini memiliki gaya tersendiri dalam berbusana, berbicara, dan juga gaya hidup yang berbeda antara satu sama lain. Begitu pula dengan gaya belajar, keanekaragaman cara siswa dalam belajar disebut dengan gaya belajar. Ada pula yang menyebutnya dengan modalitas belajar. Dengan mengenali gaya belajar siswa yang lebih dominan, maka dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif bagi siswa. Sehingga ketika dapat memanfaatkan kemampuan belajar dengan maksimal, hasil belajar yang diperoleh juga menjadi optimal. Adapun definisi operasional yang ketiga yaitu aritmetika sosial. Aritmetika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan perhitungan keuangan di retail. Aritmetika sosial sama dengan mempelajari bilangan dengan operasi sederhana. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik pada materi aritmetika sosial. Lalu yang kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi aritmetika sosial. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, manfaat bagi sekolah. Hasil penilaian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan proporsionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pembelajaran matematika. Lalu yang terakhir ada manfaat bagi peneliti lanjutan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta referensi mengenai analisis kemampuan koneksi matematis ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi aritmetika sosial. Nah, adapun bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama, kajian teori yaitu mengenai kemampuan koneksi matematis. Koneksi matematika merupakan salah satu kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran matematika. Koneksi matematika terjadi antara matematika dengan matematika itu sendiri atau antara matematika dengan di luar matematika dan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan koneksi matematika, selain memahami manfaat matematika, siswa mampu memandang bahwa topik-topik matematika saling berkaitan. Adapun pengertian menurut Herdian tahun 2010 pada buku halaman 19. Kemampuan koneksi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika secara internal
yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang lain, baik bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan suatu bidang studi yang topik-topiknya saling terintegrasi. Apa yang diutarakan Herdian sejalan dengan teori Brunner yang menyatakan dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. Begitu pula dengan yang lainnya, misalnya dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dan topik, ataupun antara cabang matematika dengan cabang matematika lain. Jika memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik, siswa mampu melihat suatu interaksi yang luas antar topik matematika, sehingga siswa belajar matematika dengan lebih bermakna. Oleh karena itu, agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu. Adapun yang kedua, pengertian menurut NCTM tahun 2000. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari hubungan suatu representasi, konsep, dan prosedur, memahami antar topik matematika, mengaitkan ide-ide matematika, dan kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, koneksi matematika tidak hanya menghubungkan antar topik dalam matematika, tetapi juga menghubungkan matematika dengan berbagai ilmu lain dan dengan kehidupan. Koneksi matematika terjadi oleh karena matematika tidak terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah. Namun matematika merupakan salah satu kesatuan. Selain itu, matematika juga tidak bisa dipisahkan dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tanpa koneksi matematis, maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah. Adapun yang terakhir, menurut Sugiman tahun 2008 menyatakan bahwa tidak hanya koneksi matematik yang penting, namun kesadaran perlunya koneksi dalam belajar matematika juga penting. Apabila ditelaah, tidak ada topik dalam matematika yang terdiri sendiri tanpa adanya koneksi dengan topik lainnya. Koneksi antara topik dalam matematika dapat dipahami anak apabila anak mengalami pembelajaran yang melatih kemampuan koneksinya. Salah satunya adalah melalui pembelajaran yang bermakna. Koneksi di antara proses-proses dan konsep-konsep dalam matematika merupakan objek abstrak, artinya koneksi ini terjadi dalam pikiran siswa. Misalnya, siswa menggunakan pikirannya pada saat mengkoneksikan antara simbol dengan representasinya. Dengan koneksi matematis, maka pelajaran matematika terasa menjadi lebih bermakna. Nah, adapun kesimpulan dari 3 pengertian yang telah diutarakan oleh beberapa para ahli. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang untuk mengaitkan antar topik matematika, mengaitkan antar matematika dengan disiplin ilmu yang lain, dan mengaitkan matematika dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Koneksi matematis juga merupakan salah satu aspek kemampuan matematika yang harus dicapai melalui kegiatan belajar matematika. Konsep matematika memiliki keterhubungan dengan konsep lain, sehingga ketika mempelajari konsep tertentu dalam mengerti keperluan, prasyarat, dan konsep-konsep lain, seperti ketika kita mempelajari materi fungsi, maka terlebih dahulu kita harus paham tentang himpunan, karena materi himpunan dan fungsi mempunyai keterkaitan. Adapun komponen kemampuan koneksi matematis, secara umum komponen kemampuan koneksi matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk model matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu mengkoneksikan antara masalah pada kehidupan sehari-hari dan matematika. Yang kedua, menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan antar konsep matematika yang akan digunakan.
Lalu yang terakhir, menuliskan hubungan antar objek dan konsep matematika. Pada aspek ini diharapkan siswa mampu menuliskan hubungan antar konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal yang diberikan. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis, yang pertama yaitu memahami representasi dari konsep yang sama. Yang kedua, bagaimana siswa bisa menghubungkan materi-materi dalam satu permasalahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap. Adapun gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa termasuk kajian teori yang kedua. Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh setiap orang. Dalam hal ini, siswa dan diukur melalui perubahan perilaku. Adanya perbedaan perilaku yang menyebabkan perbedaan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor di antara para siswa. Hal tersebut berpengaruh terhadap pilihan belajar yang muncul dalam bentuk-bentuk perbedaan gaya belajar, karena harus didasari bahwa setiap siswa memiliki perbedaan karakter dalam proses belajar. Adapun gaya belajar siswa didefinisikan menurut De Forter dan Hernacki tahun 2009 pada bukunya halaman 110. Mengemukakan bahwa gaya belajar seorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Dengan begitu, gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai. Menemukan gaya belajar kita sendiri berarti mengenal bagaimana semua pengalaman kita memasuki otak dan secara alami jadi bisa kita pahami. Tentunya akan membuat kita semakin mudah dalam belajar dan mencapai prestasi yang kita inginkan. Yang kedua, menurut Munir tahun 2008 pada bukunya halaman 159. Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai untuk memproses pengalaman dan informasi. Gaya belajar siswa bukan sesuatu hal yang tetap karena dapat berubah tergantung pada aktivitas atau perubahan pengalaman. Apabila suatu ketika terdapat siswa merasa nyaman dengan gaya belajar tertentu, belum tentu di saat yang lain siswa juga akan mudah memahami dengan cara yang sama. Oleh karena itu, gaya belajar masing-masing orang berbeda. Sebagian orang mungkin lebih dominan menggunakan gaya belajar tertentu dalam segala situasi, namun sebagian orang lain menggunakan cara berbeda untuk situasi yang berlainan. Adapun yang terakhir yaitu menurut Samples tahun 2002 pada halaman 146. Maaf yang tadi tertukar. Yang tadi seharusnya menurut Samples pada tahun 2002 pada bukunya halaman 146. Nah, yang sekarang akan saya sampaikan menurut Munir tahun 2008 pada bukunya halaman 159 bahwa ia berpendapat gaya belajar adalah karakteristik atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan atau memproses informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pelajaran. Dengan demikian, setiap orang memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Jika seseorang semakin mengenal baik gaya belajar yang dimiliki, maka akan semakin mudah dan lebih percaya diri dalam menguasai keterampilan dan konsep-konsep dalam kehidupan. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Menurut De Forter dan Hernacki, terdapat 3 gaya belajar seseorang, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual menitik beratkan ketajaman mata atau penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa paham. Jadi ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan
yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Lalu yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditori ini mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa mempunyai gaya belajar auditorial dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, menyentuh. Lalu pembelajaran tipe ini menyukai keunikan dalam belajar yaitu selalu bergerak. Aktivitas panca indera dan menyentuh. Pembelajaran ini sulit untuk duduk, diam, berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Nah, selanjutnya itu aritmetika sosial. Aritmetika sosial merupakan salah satu cabang matematika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan perhitungan keuangan di retail. Aritmetika sosial sama dengan mempelajari bilangan dengan operasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmetika sosial. Dalam aritmetika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Yang pertama ada persentase untung dan rugi. Dalam proses perdagangan bebas selalu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli tentang kecocokan harga. Pembeli menginginkan harga yang cukup murah dan terjangkau, sedangkan penjual menginginkan untung yang sebesar-besarnya. Besar untung atau rugi biasanya dinyatakan dengan nominal uang atau persentase. Dalam pembahasan ini, persentase dan rugi selalu dihitung dari harga beli barang. Selanjutnya yaitu persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU adalah persentase keuntungan, HB adalah harga beli atau modal, HJ atau harga jual atau total pemasukan. Nah, adapun rumus dari persentase keuntungan yaitu PU atau persentase keuntungan sama dengan HJ kurangi HB yaitu harga beli kurangi harga jual per HB atau harga beli kali 100%. Selanjutnya, persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR sama dengan persentase kerugian, HB harga beli atau modal, HJ atau harga beli, HJ harga jual atau total pemasukan. Adapun rumus dari persentase kerugian yaitu PR atau persentase kerugian sama dengan HB kurangi HJ yaitu harga beli kurangi harga jual per harga beli kali 100%. Selanjutnya menentukan bunga tunggal. Secara umum bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjaman kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal, namun bunga yang akan dibahas dalam ini hanya bunga tunggal saja, sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, yang akan dimaksud adalah bunga tunggal. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak. Yang selanjutnya adapun diskon. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, 20%, maupun 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal, suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan harga sebesar 15% kali 200.000, yaitu potongannya senilai dengan Rp30.000, sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah Rp170.000.
Selanjutnya ada pajak. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Biasanya besaran PPN ini adalah 10% dari harga jual. Yang terakhir ada neto, bruto, dan tara. Neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat besi. Bisa dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Yang kedua ada bruto, diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Yang terakhir ada tara, diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misal diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto tertuliskan 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram, atau secara sederhana berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Adapun persentase neto dan tara, misalkan neto itu N, tara T, dan bruto B. Presentasi neto persen N, persentase tara persen T. Persentase neto dapat dirumuskan persentase neto sama dengan N per B kali 100% atau neto per bruto kali 100%. Persentase tara dapat dirumuskan persen T sama dengan T per B kali 100% atau persentase tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Yang ketiga, adapun metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan, dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sugiono tahun 2010 pada bukunya halaman 3 mengumumkan bahwa metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiono tahun 2018 pada bukunya halaman 15 adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen yang kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran atau dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 1986 pada halaman 862, sedangkan subjek penelitian menurut Ari Kunto tahun 2007 pada halaman 152 merupakan sesuatu yang penting kedudukannya di dalam penelitian. Subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP 1 Cisayong. Objek penelitiannya adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau Kamus Belajar Indonesia tahun 1989 halaman 622. Menurut Supranto tahun 2002 pada halaman 21, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis kemampuan koneksi matematis ditunjang dari gaya belajar siswa pada materi aritmatika sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara, angket atau kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang pertama yaitu wawancara.
Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencapai data kepada narasumber mengenai perilaku peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah, serta untuk mencari data kepada guru dan orang tua mengenai pemberian bimbingan terhadap peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung dan lebih jelas bentuk bimbingan yang dilakukan guru dan orang tua ketika peserta didik sedang berada pada emosional tinggi, sedang, dan rendah. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh identitas peserta didik yang memiliki emosional tinggi, sedang, dan rendah, serta catatan guru mengenai peserta didik tersebut. Adapun langkah-langkah penelitian, yang pertama tahap pralapangan, yaitu langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, studi pendahuluan dengan melakukan wawancara pada guru dan peserta untuk mendapatkan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, merancang metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang keempat, studi dokumentasi dengan mempelajari kurikulum 2013 dan uji kompetensi. Yang kelima, menyusun teknik pengumpulan data penelitian berupa wawancara. Yang keenam, membuat kesepakatan dengan narasumber untuk bersedia memberikan data dan informasi. Adapun tahap yang kedua yaitu pekerjaan lapangan. Yang pertama, melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengecek relevansi silabus mata pelajaran, untuk memperoleh informasi mengenai silabus tersebut dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah ada. Yang kedua, meminta surat keterangan serah terima dokumen yang telah diberikan narasumber. Yang ketiga, melakukan observasi lingkungan sekolah melalui guru dan peserta didik untuk memperoleh informasi lain mengenai situasi dan kondisi sekitar. Yang keempat, mengkaji kembali hasil observasi yang telah dilakukan. Apabila dirasa kurang yakin, dapat dilakukan observasi kembali. Adapun langkah yang terakhir, yaitu tahap analisis data. Yang pertama, mengolah data-data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, serta observasi. Yang kedua, menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap data yang terkumpul. Yang ketiga, membuat kesimpulan dan saran penelitian. Adapun teknis analisis data. Teknis analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data selesai dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis data terhadap jawaban di wawancara. Apabila jawaban belum terasa cukup atau memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap dapat dipercaya atau kredibel. Adapun waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian adalah kapan dan lamanya peneliti akan melakukan penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian adalah di mana peneliti akan melakukan penelitian serta di mana peneliti menangkap objek-objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 2 April 2022 yang bertempatan di kelas 7 SMP 1 Cihayam. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.